here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Namun beliau enggan menceritakannya, apalagi pada masa itu sedang berlangsung jeda kemanusiaan, yakni para pihak yang berkonflik tidak boleh saling menyerang. Sementara pasukan musuh menyerang ke arah Pangrega, Tengku Mutia atau Pangkerincing membuka pintu belakang markas. Ketika itu beliau sempat tertembak pada kaki kirinya. Pangbensu juga tertembak pada bagian pinggulnya dan Pangdona pada bagian pahanya. Setelah 30 menit pasukan terkurung dalam markas itu, baru mereka lolos. Kemudian mereka terus berlari ke arah utara menuju pematang daerah kebun kopi Robusta milik masyarakat. Mereka tidak jauh pergi dari markas tempat mereka diserang, tetapi posisi sudah di atas. Musuh tidak sembarangan lagi mengejar mereka. Pasukan berusaha bertahan di tempat itu dan tidak sanggup lagi berjalan karena Pangkerincing, Pangbensu, dan Pangdona harus digendong. Mereka tidak lagi bisa berjalan karena racun peluru musuh sudah mulai terasa. Sementara musuh terus menembaki rumah itu sampai 2 jam lebih, sampai mereka benar-benar yakin tidak ada lagi perlawanan dari dalam rumah itu. Pada pukul 8 pagi, penyerangan oleh TNI Gabungan, Organik, BKO, dan SKI berhenti setelah mengeluarkan jenazah Pang Ali
mereka membakar markas itu dan terdengar suara ledakan beberapa kali dari bom rakitan milik pasukan yang ada di dalam rumah itu. Pasukan yang terluka diobati dengan rumput sawi nimo atau sawi hutan untuk menghentikan keluarnya darah dan supaya lukanya tidak infeksi. Baru pada Senin pagi, pasukan bertemu dengan masyarakat Jamat dan melaporkan peristiwa itu kepada JSC di kota Takengon. Tim JSC mengevakuasi pasukan yang luka tembak dan yang terkena serpihan peluru pelontar TP dan diobati ke rumah sakit Datu Beru Takengon. Namun karena khawatir masalah keamanan, maka mereka dipindahkan ke rumah sakit Fauziah Birun. Mereka hanya dirawat 3 hari di rumah sakit. Setelah itu mereka beristirahat di kampung Kenawat Delung, kemudian kembali lagi ke Jamat, namun selalu dalam pantauan JSC agar tidak terjadi lagi penyerangan terhadap pasukan GAM. Penyerangan yang ilegal itu terjadi di kampung Nesutue. Memang hanya ada 3 rumah di sana. Salah satu rumah masyarakat tersebut dijadikan markas pasukan daerah 4 selama jeda kemanusiaan berlangsung. Jalan menuju kampung tersebut harus melewati jembatan darurat. Pasukan daerah 4 sudah berada di sana selang seminggu sebelum mereka membangun kamp di Uluni Bayur, Jamat. Sebelum tragedi itu terjadi, masing-masing dalam diri pasukan sudah ada firasat, badan letih, hati tidak tenang, apalagi tidak seorang pun masyarakat di sana pada malam itu dengan alasan sedang ada acara kondori di kampung. Namun dalam pikiran masing-masing pribadi mereka, tidak mungkin ada penyerangan karena masih dalam suasana jeda kemanusiaan, sehingga semua pasukan bersantai menikmati suasana jeda perang. Pasukan musuh berasal dari kota Takengon melewati kampung Isak dan Wak langsung ke kampung Linge dengan menggunakan truk coal desert. Supaya tidak diketahui oleh masyarakat dan khawatir bocor kepada pasukan GAM, mereka sepanjang perjalanan tiarap di dalam truk tersebut. Dari kampung Linge, mereka berjalan kaki ke Jamat lewat hutan. Pada sore harinya mereka sudah berada di sekitar lokasi markas GAM. Namun tidak langsung menyerang karena pasukan masih berpencar-pencar. Mereka menunggu waktu subuh agar tidak ada lagi satu orang pun pasukan GAM yang selamat. Sehingga terjadilah peristiwa tersebut.